Halo, dalam video ini saya akan menunjukkan hal pertama yang saya sarankan untuk Anda lakukan setelah pertama kali menyiapkan Redmi Note 14 Pro Anda. Jadi, hal pertama yang saya sarankan Anda lakukan adalah pertama-tama, hubungkan ke Wi-Fi jika Anda belum melakukannya saat melakukan pengaturan. Jadi mari kita masuk ke pengaturan dan buka Wi-Fi. Ini cukup penting untuk langkah selanjutnya. Jadi pastikan Wi-Fi diaktifkan, dan jika Anda tidak terhubung ke jaringan apapun, pilih jaringan yang ingin Anda sambungkan. Masukkan kata sandinya. Lalu kemudian klik hubungkan. Dan, setelah terhubung, hal berikutnya yang saya sarankan Anda lakukan adalah memeriksa pembaruan, karena juga sangat penting untuk memperbarui ponsel Anda agar memiliki fitur dan fitur keamanan terbaru. Jadi, buka tentang ponsel. Lalu klik Xiaomi HyperOS. Dan sekarang tunggu sebentar hingga ia memeriksa pembaruan. Anda dapat melihat bahwa tertulis tidak ada pembaruan yang tersedia, jadi saya sudah mengetahui informasi terkini. Namun jika ada yang tersedia untuk Anda, maka kemungkinan besar Anda perlu menginstalnya. Jadi Anda akan mengunduh dan menginstalnya, lalu akan muncul permintaan untuk mereboot ponsel Anda, dan itu akan diterapkan. Sekarang mari kita lanjut ke hal berikutnya, yaitu masuk dengan Google. Ini juga cukup penting, Anda bisa melewati langkah itu, tapi saya tidak menyarankan untuk melewatinya, karena Anda tidak akan bisa menginstal aplikasi dari Google Play Store, dan juga Anda tidak akan memiliki akses ke berbagai layanan Google. Jadi saya sarankan pergi ke pengaturan tambahan, lalu ke akun dan sinkronisasi, dan sekarang jika Anda belum memiliki akun Google di bawah akun, klik tambah akun, lalu pilih Google. Sekarang tunggu sebentar lalu masukkan email Anda. Jadi jika Anda belum memiliki akun, Anda bisa klik buat akun lalu ikuti petunjuk di layar. Tapi saya sudah punya, jadi saya akan langsung masukkan emailnya. Lalu saya akan klik berikutnya dan memasukkan kata sandi di luar kamera. Dan sekarang saya bisa klik berikutnya dan melanjutkan pengaturan. Jadi di sini, Anda bisa memilih apakah Anda atau anak Anda yang akan menggunakan perangkat ini. Saya akan membiarkannya di saya yang akan menggunakan perangkat ini, dan klik berikutnya. Lalu saya akan menyetujui persyaratan layanan Google. Jika Anda tidak menyetujuinya, maka Anda tidak akan bisa menambahkan akun Google. Jadi Anda harus menyetujuinya agar akun Google bisa digunakan di ponsel Anda. Anda juga bisa klik teks biru di sana, karena itu sebenarnya tautan ke persyaratan layanan, jadi Anda bisa membaca persyaratan tersebut. Dan sekarang Anda bisa mengaktifkan atau menonaktifkan pencadangan data. Saya sarankan untuk mengaktifkannya karena itu akan mengamankan data Anda, dan data Anda tidak akan hilang. Dan jika Anda menonaktifkan opsi tersebut, maka Anda bisa kehilangan data Anda jika terjadi sesuatu pada ponsel Anda. Jadi sekarang saya akan kembali karena akunnya sudah ditambahkan, dan mari kita kembali. Dan jika Anda belum mengatur kunci layar, sekarang adalah waktu yang tepat untuk melakukannya. Jadi mari kita masuk ke menu sidik jari, data wajah, dan kunci layar di pengaturan. Dan pertama-tama, jika kunci layar belum aktif, klik itu dan atur sekarang. Anda bisa memilih pola, PIN, atau kata sandi. Saya akan memilih pola. Lalu saya akan klik mengerti, dan kemudian atur polanya. Anda bisa mengaturnya dengan pola yang rumit. Anda bisa menghubungkan titik-titik ini untuk membuat polanya benar-benar rumit, tapi Anda harus mengingatnya karena jika Anda lupa, tidak mudah untuk memulihkannya nanti. Jadi Anda bisa lihat, saya bisa mengaturnya menjadi sesuatu yang lebih rumit seperti itu, tapi saya akan memilih yang sederhana saja. Jadi saya klik hapus, lalu masukkan pola itu, dan sekarang saya bisa mengonfirmasinya. Jadi hanya perlu memasukkannya lagi, lalu klik konfirmasi.
Lalu sistem juga menanyakan apakah Anda ingin menambahkan sidik jari. Saya akan klik batal karena saya akan melakukannya secara manual. Jadi untuk mengatur sidik jari, klik buka kunci sidik jari, lalu masukkan kunci layar Anda, dan sekarang klik mengerti. Sistem memberitahu Anda bahwa jika Anda menggunakan pelindung layar pihak ketiga, mungkin sidik jari tidak terdeteksi, tapi seringkali tetap bisa, jadi itu bukan masalah besar. Dan sekarang, letakkan jari Anda di pemindai sidik jari, yang terletak di bawah layar di sini. Letakkan dan angkat jari Anda beberapa kali. Juga, Anda perlu menggerakkan jari Anda di antara setiap pemindaian agar seluruh area jari bisa dipindai. Sekarang klik selesai dan pengaturannya sudah selesai. Anda juga bisa mengubah misalnya animasi sidik jari yang akan saya ubah. Lalu mari kita kembali dan Anda juga bisa mengatur Face Unlock, tapi saya tidak menyarankan melakukannya karena di ponsel ini fitur tersebut hanya mengandalkan kamera. Beberapa ponsel memiliki sensor IR, jadi lebih aman, tapi Face Unlock di ponsel ini hanya mengandalkan kamera, sehingga bisa dibuka dengan foto Anda atau oleh seseorang yang sangat mirip dengan Anda. Tapi saya akan tetap mengaturnya kalau Anda benar-benar membutuhkannya. Jadi mari kita klik itu, lalu masukkan kunci layar, dan sekarang klik mulai. Sekarang dikatakan bahwa itu kurang aman dibandingkan PIN. Dan saya akan mengeklik berikutnya, lalu meletakkan wajah Anda di dalam bingkai. Lalu teruslah melihat ponsel Anda sejenak hingga memindai semuanya. Sekarang Anda dapat mengklik selesai. Dan sudah diatur, jadi sekarang saya akan menunjukkan cara membuka kunci ponsel Anda dengan 3 metode ini. Dan kita akan melanjutkan ke langkah berikutnya. Jadi, metode pertama adalah kunci layar, cukup geser ke atas, lalu masukkan kunci layar dan ponsel akan terbuka. Metode kedua adalah membuka kunci dengan sidik jari, jadi meskipun layar mati, Anda cukup letakkan jari Anda di sini, dan itu akan membukanya. Dan untuk Face Unlock, Anda cukup menyalakan ponsel, lihat ke kamera, dan ponsel akan terbuka. Lalu geser ke atas dan selesai. Jadi inilah 3 metode untuk membuka kunci ponsel Anda. Dan sekarang mari kita lanjut ke hal berikutnya, yaitu menyelesaikan pengaturan perangkat Anda. Anda akan melihatnya di bagian paling atas pada pengaturan. Dan jika Anda tidak melihatnya, geser ke bawah dari kiri atas layar Anda, dan Anda akan melihat opsi untuk menyelesaikan pengaturan Redmi Anda. Anda bisa mengklik notifikasi ini atau yang di pengaturan, hasilnya sama. Lalu cukup klik mulai, dan sekarang jika Anda belum terhubung ke jaringan seluler dengan kartu SIM, ini adalah waktu yang tepat untuk melakukannya. Tapi saya nyusun semanwarinya karena Anda bisa melakukannya kapan saja Anda mau. Kemudian akan ditanyakan apakah Anda ingin menyalin data dari ponsel lama Anda. Jika iya, pilih apakah perangkat tersebut Android atau iPhone atau iPad, lalu ikuti instruksi di layar yang cukup sederhana. Tapi Anda juga bisa melewatinya, namun jika Anda melewatinya, Anda tidak akan bisa menyalin aplikasi, data, dan semuanya nanti dengan metode bawaan, meskipun ada cara dengan menginstal aplikasi terpisah yang memungkinkan Anda melakukannya, jadi Anda bisa saja melewati langkah itu dan melakukannya nanti. Namun jika Anda ingin melakukannya melalui metode bawaan, sebaiknya lakukan sekarang. Sekarang, mari kita tunggu sampai ponsel saya siap, lalu saya akan kembali kepada Anda. Dan sekarang akan menanyakan, apakah Anda ingin menggunakan biometrik untuk verifikasi pembelian di Google Play? Saya akan setuju, tapi Anda juga bisa klik bukan sekarang. Lalu akan ditanyakan apakah Anda ingin menyalin aplikasi dan data. Setelah itu tidak akan ditanyakan lagi. Jadi saya akan klik jangan salin.
Nantinya, Anda bisa menggunakan aplikasi terpisah yang bisa diinstal dari Play Store seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, tapi cara terbaik adalah melakukannya melalui metode bawaan. Jadi jika Anda melewatinya sekarang, maka Anda harus menggunakan metode yang tidak sebaik itu. Sekarang mari kita klik berikutnya dan pilih browser default kita. Jadi saya sarankan untuk mengaturnya ke Chrome, Microsoft Edge, Firefox, Opera, atau Brave, tapi itu terserah Anda. Saya akan memilih Chrome. Anda juga bisa mengaturnya ke apapun selain yang tadi saya sebutkan. Itu hanya saran dari saya. Lalu saya sarankan mengatur Google sebagai mesin pencari default, tapi Anda juga bisa memilih yang lain. Itu terserah Anda. Dan sekarang mari kita klik lanjutkan, dan jika Anda ingin mengaktifkan Hey Google yang akan membuka Gemini Assistant tanpa sentuhan, maka klik aktifkan. Tapi jika tidak, klik tidak. Terima kasih. Jadi saya akan mengaktifkannya. Kemudian mungkin Anda akan diminta untuk mengucapkan 4 frasa dengan suara keras untuk mengatur voice match, tapi dalam kasus saya tidak diminta karena saya sudah mengaturnya di ponsel lama saya. Kemudian, Anda akan ditanya apakah ingin menambahkan kartu pembayaran Anda, kredit atau debit ke Google Pay, sehingga Anda bisa mengetuk ponsel Anda untuk membayar atau membayar online dengan Google Pay. Ini cukup praktis. Anda hanya perlu memotret kartu kredit atau debit Anda, atau Anda juga bisa memasukkan detailnya secara manual. Lalu, Anda akan mengonfirmasi dengan bank Anda melalui SMS, panggilan telepon, atau aplikasi bank Anda, dan kartu akan ditambahkan. Jadi saya akan melewati itu, tapi Anda bisa melakukannya dan mengikuti petunjuk di layar. Ini akan sangat mudah. Lalu jika Anda ingin mengedit hal lain, Anda juga bisa mengeditnya. Saya akan klik tidak terima kasih. Setelah itu, saya sudah selesai dengan bagian itu, jadi mari kita lanjut ke langkah berikutnya yang saya sarankan, yaitu geser ke atas di sini, dan hapus bloatware, karena ponsel ini menginstal cukup banyak bloatware. Jadi jika Anda tidak menginginkannya, seperti game atau apapun, jika Anda tidak suka AliExpress, atau Amazon Shopping, atau Facebook, atau Dash Sale, yang juga merupakan game, atau game ini, atau LinkedIn, semua ini bisa dihapus. Tentu saja aplikasi sistem tidak bisa dihapus, tapi game dan aplikasi lain seperti media sosial, jika Anda tidak suka, Anda bisa dengan mudah menghapusnya. Jadi saya akan tunjukkan caranya. Untuk melakukannya, tekan dan tahan pada aplikasi yang ingin Anda hapus, lalu klik ikon tempat sampah dan klik hapus instalasi. Dan Anda bisa melakukan hal yang sama pada semua aplikasi, jadi saya akan melakukannya dengan cukup cepat dan kita akan lanjut ke langkah berikutnya. Anda juga bisa membiarkan aplikasi seperti TikTok atau Spotify atau game apapun jika Anda memang menyukainya. Tapi, saya akan menghapus semua yang merupakan bloatware supaya kamu tahu apa saja yang bisa dihapus. Kamu bisa lihat saat saya tekan dan tahan pada aplikasi sistem, maka tidak muncul opsi untuk menghapus instalasi. Jadi aplikasi-aplikasi ini memang tidak bisa dihapus, tapi yang lainnya bisa dihapus dengan cukup mudah. Dan sekarang saya rasa saya sudah menghapus semua bloatware-nya. Selain itu, LinkedIn juga bisa dihapus. Dan saya rasa sekarang saya hanya punya aplikasi-aplikasi penting, jadi mari kita lanjut ke langkah berikutnya, yaitu memperbarui aplikasi yang kamu miliki. Jadi, buka Play Store,
lalu klik profilmu di pojok kanan atas dan masuk ke kelola aplikasi dan perangkat, kemudian pergi ke pembaruan, dan sekarang klik perbarui semua. Jadi, saya sarankan untuk memperbarui semua aplikasi, karena beberapa aplikasi tidak akan berfungsi tanpa pembaruan, dan beberapa lainnya akan bekerja lebih baik setelah diperbarui, karena mereka akan mendapatkan perbaikan keamanan dan fitur terbaru. Jadi cukup penting untuk memperbarui aplikasi-aplikasi kamu. Dan setelah menyiapkan ponselmu, kemungkinan besar kamu akan punya banyak aplikasi yang harus diperbarui, jadi ayo kita mulai melakukannya. Dan selagi proses ini berjalan, mari kita masuk ke pengaturan, lalu ke baterai, dan kita akan mengatur baterainya. Jadi di sini, kamu bisa masuk ke opsi pengisian daya. Kamu bisa mengubah mode pengisian daya kabel menjadi standar atau percepat. Jadi jika kamu ingin mengisi daya ponselmu lebih cepat, kamu bisa mengaturnya ke mode percepat, tapi perangkatmu mungkin akan menjadi panas saat melakukannya. Jadi jika perangkatmu menjadi terlalu panas saat melakukan itu, sebaiknya kamu kembali ke mode standar. Saya akan membiarkannya pada yang standar. Kemudian Anda juga dapat masuk ke perlindungan baterai. Mengerti? Dan sekarang Anda dapat mengaktifkan perlindungan baterai, tetapi kemungkinan besar Anda tidak akan melakukannya karena itu akan berhenti mengisi daya baterai Anda ketika mencapai 80%, jadi Anda akan memiliki lebih sedikit baterai yang tersedia. Tetapi itu juga memiliki keuntungan yang dapat menghemat masa pakai baterai Anda selama bertahun-tahun. Jadi, jika ini benar-benar penting bagi Anda, maka Anda bisa mengaturnya ke perlindungan baterai, tapi menurut saya itu tidak terlalu diperlukan. Lalu ada juga fitur tambahan, bersihkan cache saat perangkat terkunci. Dan Anda bisa misalnya mengaturnya ke 10 menit sehingga ini juga akan menghemat baterai. Dan mode baterai bisa diatur ke penghemat baterai atau penghemat baterai ultra jika baterai Anda hampir habis. Jadi disinilah Anda bisa mengubahnya di masa depan jika Anda membutuhkannya, karena menurut saya Anda tidak perlu mengaktifkannya sepanjang waktu. Lalu, pemeriksaan baterai, dan di sini, Anda bisa melakukan pemeriksaan baterai dari waktu ke waktu, di bagian baterai, pada pengaturan, lalu pilih opsi yang ingin Anda atur agar baterai Anda lebih hemat. Jadi saya akan membiarkan pengaturannya seperti itu. Selain itu, saya akan mengaktifkan mode gelap karena itu juga akan menghemat baterai saya. Lalu saya akan memilih opsi ini. Saya akan membiarkan yang ini, seperti apa adanya, lalu saya akan klik tambahkan menit-menit ini. Dan sekarang baterai saya sudah dioptimalkan dan juga sudah berubah ke mode gelap, yang secara pribadi saya suka, jadi saya akan membiarkannya seperti itu. Lalu mari kita lanjut ke langkah berikutnya, yaitu menginstal aplikasi-aplikasi penting. Jadi jika ada aplikasi yang Anda gunakan sehari-hari dan ingin menginstalnya, sebaiknya lakukan sekarang. Jadi buka Play Store, lalu buka pencarian, dan cari aplikasi apapun yang Anda butuhkan. Saya akan mencari WhatsApp. Lalu klik install. Dan dalam prosesnya, saya juga akan mencari aplikasi lain yang ingin saya install, yaitu Firefox, yang juga merupakan browser lain, karena nanti saya akan menunjukkan cara mengubah browser default jika Anda membutuhkannya. Jadi saya baru saja menemukan Firefox dan klik install, dan instalasi akan mulai dilakukan. Jadi selagi hal itu terjadi, kita sudah bisa masuk ke pengaturan. Lalu pada pengaturan, jika Anda ingin mengubah browser default Anda, maka buka aplikasi. Sekarang buka tombol kelola aplikasi dan klik 3 titik di sudut kanan atas. Setelan lainnya, aplikasi default, dan sekarang pilih, misalnya, peramban atau kamera Anda, galeri Anda, musik Anda, dan lain sebagainya. Jadi saya akan pergi ke browser dan mengaturnya ke
Saya belum memiliki Firefox karena belum terinstall. Mari kita lihat. Sekarang mungkin saya bisa. Oke, saya akan menunjukkan cara melakukannya sehingga Anda dapat melakukannya di sini. Saya juga sarankan Anda untuk menetapkan aplikasi default sekarang untuk galeri dan musik dan memutar video. Jadi Anda tidak akan ditanya nanti. Jadi saya akan pergi ke galeri, lalu saya akan mengaturnya ke galeri saya karena menurut saya itu adalah aplikasi terbaik. Anda juga bisa mengaturnya ke Google Photos, tapi saya tidak suka aplikasi ini. Jadi saya akan mengaturnya ke galeri saja. Lalu musik. Anda juga bisa mengaturnya seperti saya akan mengaturnya ke YouTube Music. Lalu, jika ada aplikasi pemutar video, maka saya akan mengaturnya ke aplikasi Mi Video. Dan juga jika Anda punya aplikasi untuk ID penelepon default dan aplikasi spam, maka Anda bisa mengaturnya. Saya akan mengaturnya hanya ke telepon, dan begitulah caranya. Dan saya rasa itu saja yang ingin saya tunjukkan. Itu saja untuk hari ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai jumpa di lain waktu.